Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Toto Priyono di channel pembelajaran online. Pada video kali ini kita akan bahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu ciri-ciri gambar cerita dan cara merawat organ pernapasan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, kasih like, dan coba perhatikan gambar. Gambar ini merupakan cuplikan dari buku cerita Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan gambar coklat dan kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi sehingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Kira-kira jawabannya ya atau tidak ya? Jawabannya adalah iya, karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Kita lihat cerita bergambar. Ada tulisan apa pada bacaan di atas. Gambar yang pertama adalah Kak Diku menempel ikan dan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Gambar yang ketiga, Kak Diku melihat ikannya di lantai. Kak Diku bertanya pada ibu, "Ibu, mengapa ikan di lantai?" Dan kemudian gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Lalu Kak Diku menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Kamu telah melihat contoh-contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri gambar cerita? Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlihat lebih secara emosional dalam membaca cerita. Artinya, secara emosional yaitu kita ikut merasakan atau menghayati peristiwa yang terjadi pada gambar cerita. Yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita.
gambar cerita memiliki banyak. Salah satunya tentang cerita gambar pendidikan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak yang cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena penyakit kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Mari kita dengarkan bacaan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Apakah kamu ingat cara menjaga organ pernapasan? Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Cara yang dapat dilakukan yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Agar berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Cara yang ketiga yaitu istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan tenggeluk. Kemudian cara yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Selain itu, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Cara lainnya adalah menghindari makan makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian, yang ketiga, merawat organ pernapasan. Caranya, membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus, dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Kemudian, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Kemudian, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Cara lainnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Kenapa menanam tumbuhan hijau dapat membuat udara bersih? Jawabannya karena tanaman hijau menghasilkan oksigen. Dan cara terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, berikut ini contoh beberapa poster tentang kesehatan. Ya, ini adalah contoh poster untuk mencegah demam berdarah dengan slogan 3M ya.
dapat kita mau jadikan contoh untuk poster ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih. Omai.